Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Adinda Neswari dengan NIM 251308116 dari program studi S1 Kimia semester 1 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan LKM 8 yakni Trihita Karana, di mana pada LKM tersebut kita diminta untuk mencermati artikel. Nah, setelah mencermati artikel tersebut, di sini kita diminta yang pertama untuk menemukan aspek permasalahannya, yang kedua teori-teori yang digunakan, yang ketiga metode yang digunakan, dan empat itu hasil pembahasan, yang terakhir yakni temuan atau kesimpulannya. Oke, yang pertama itu aspek permasalahan. Penelitian ini membahas bagaimana konsep Trihita Karana atau THK yang semulanya merupakan suatu nilai budaya dan spiritual masyarakat Bali yang kini telah mengalami pergeseran makna dan digunakan dalam bidang politik, ekonomi, serta pembangunan. Nah, yang menjadi masalah utama yang diangkat adalah bagaimana THK direinterpretasikan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku wisata, dan juga masyarakat. Nah, sehingga makna spiritual dan ekologisnya ini mulai bergeser. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan teori-teori antropologi budaya dan politik. Antara lain yang pertama itu teori reframing atau pembingkaian ulang. Nah, pada teori ini kita dapat melihat bagaimana makna THK diubah dari konsep religius menjadi alat politik dan juga ekonomi. Yang kedua itu teori identitas budaya. Pada teori ini menjelaskan bagaimana budaya lokal itu digunakan sebagai simbol legitimasi, kekuasaan, dan juga pembangunan. Lalu yang terakhir itu teori modernisasi dan globalisasi. Pada teori ini kita dapat melihat bagaimana pengaruh modernisasi terhadap transformasi nilai-nilai lokal yang ada di Bali. Yang ketiga, metode yang digunakan dalam artikel tersebut, di mana metode penelitian digunakan adalah etnografi kualitatif. Nah, yang pertama itu observasi lapangan terhadap praktik-praktik budaya dan kebijakan pembangunan di Bali. Lalu metode yang kedua yakni wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti pejabat, pemerintah, dan juga pelaku pariwisata lokal. Yang ketiga itu analisis dokumen dan kebijakan. Yang dimana di sini mengangkat konsep Trihita Karana sebagai dasar dari sebuah pembangunan. Baik dari hasil pembahasan dapat kita temukan bahwa dapat kita ketahui bahwa Trihita Karana awalnya merupakan sebuah konsep harmoni antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan, di mana yang disebut dengan pawongan, pelemahan, dan pariangan. Namun, makna spiritualnya itu mulai tergeser menjadi alat legitimasi politik dan juga strategi pemasaran pariwisata. Lalu yang kedua, dalam praktik modern THK sering digunakan sebagai slogan pembangunan dan juga pariwisata berkelanjutan di Bali. Nah, yang terakhir, di mana pada beberapa proyek pembangunan mengklaim bahwa penerapan THK padahal tidak selalu selaras dengan prinsip keseimbangan lingkungan dan juga sosial. Oke, yang nomor 5 dan yang terakhir itu temuan atau kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan yang saya dapatkan, yang pertama, konsep Trihita Karana ini telah mengalami komodifikasi, yakni dijadikan sebuah alat politik dan juga ekonomi. Yang kedua, pada di artikel tersebut, peneliti menekankan pentingnya mengembalikan makna spiritual dan juga ekologis Trihita Karana supaya tetap menjadi dasar harmoni kehidupan bagi masyarakat di Bali. Nah, yang terakhir, Trihita Karana seharusnya tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, yakni di mana berpihak pada lingkungan, budaya, dan juga kesejahteraan masyarakat lokal. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan Parmasanti.
Om Santi 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 Om.